pernah ada yang kayak 2 kali deh. Seingat gue. Yang pertama ketinggalan di Jakarta, kita mau ke Surabaya tuh ketinggalan gitu, tapi disusulin ke hotel, diantar ke hotel kalau nggak salah maskapainya. Yang kedua itu kita mau manggung di Sydney gitu, terus barangnya ke Melbourne gitu. Kan hujan banget nih. Nah yang pertama tuh kita buka grup, ternyata anak-anak itu mobilnya nyusruk karena kan banjir selutut. Jadi highest-nya tuh nyusruk ke selokan. Hello guys, my name is Sick. Welcome back to another episode of Your Scene Sucks. Super Sucks! Kali ini kita punya host yang balik dari tour, which is Madu. Madu's finally back. And we have a new co-host replacing Mas Winky because dia lagi syuting. Oh belum tepuk tangan. Gue udah mau tepuk tangan. Namanya Jay Jax. Let's go! Izin. DJ juga. Oke. DJ as in, you know what I mean. Gue nggak tahu lagi konteksnya. Oh, ini konten lama dulu sama Jay Jax. Oke. Buat gitulah. Ya udah, hari ini kita mau tanya-tanya Madu tentang dia kan tour berapa lama sih? 10 tahun ya, nggak ikut. Nggak berapa lama ya? 4 bulan nggak sih? 4 bulan, iya kayaknya. Enggak deng, ya 2-3 bulan lah. Nggak berapa ikut show? Ini. Oh, berapa ya? Sekitar, pokoknya anggaplah 1 bulan tuh 10 gitu, berarti 30 berarti. Damn, that's a lot of shows. Anyway, start the timer. And we're gonna start the podcast. Jadi gue mau nanya dulu. Gue mau nanya, kayak lo ada cerita-cerita seseru gak? Kayak sambil tour. But before that, gue tuh pengen tahu sebenarnya Kak Madu tuh ikut tour dengan siapa dan di mana? Because I don't. Iya. Kan kita baru kenal tadi. Kita baru lumayan 5 menit kenal. yang lalu betul. ya, bener sih. Sebenarnya udah pernah ketemu yang kemarin, cuman baru bener ngobrol tadi. Ya 5 menit yang lalu ya, baru kenalan gitu. Sekalian kenalan. Jadi gue tuh ngikut ada solois pria namanya Hindia. Jadi saya as backing singer gitu. Ada juga ikut sekarang tuh namanya Fish and Company. Jadi Baskara ini kan punya band. Namanya Fish. Kalau misalkan Baskara berhalangan hadir di Fish, itu aku yang ikut ke Fish, namanya Fish and Company begitu. Jadi sekarang yang lagi aktif itu ada 2, Hindia dan Fish and Company gitu. Ada bukannya yang satu lagi ya? Apa? Lomba Sihir. Lomba Sihir. Ya, tapi itu udah beda. Jadi dia banyak juga ya. Wait, tapi gue gak paham. Jadi Kak Baskara ini punya 3 nama gitu? Iya. Kayak side project kan, kayak lu ada Jay Jax, ada DNA. Abis itu ya lu tiba-tiba bikin yang ketiga gimana? Anjir, berarti dia, I mean like Fish is big, I know, and also Hindia dan India's Lomba huge. Sihir. Okay. So he's just huge. Biar lu nggak kebingungan, simpelnya gini. Jadi pertama itu Fish, bandnya dia, bareng teman-teman di kampusnya. Yang pertama tuh? Ya, terus dia bikin solo project as Hindia. Nah, Hindia ini punya session player. Itu namanya Lomba Sihir. Nah sekarang Lomba Sihir sudah menjadi entitas baru. Jadi bisa jadi ada 3 gitu. Wait. Gue baru tahu ini. Jadi Lomba Sihir itu cuma session playersnya? Dulu. Sebelum Blue Valley Radio. Jadi gua nih namanya sekarang sama anak-anak tuh namanya Blue Valley Radio gitu. Sebelum itu Lomba Sihir. Cuman jadi session player Hindia dulu. Sekarang udah jadi entitas baru Lomba Sihir gitu. Dan 3-3-nya big gitu, berhasil gitu. Lagunya beda-beda kan? Beda-beda. Kalau lo harus kayak explain kayak suaranya per band, itu apa bedanya? Hindia, you know. Mungkin lebih ke topiknya udah beda banget. Kalau misalkan gue menginterpretasikan ya, Hindia itu lebih ke personal gitu, kayak kehidupan gitu. Kayak surroundings gitu, apa segala macam gitu. Kalau Fish itu lebih ke politik. LS juga lebih ke cinta, terus kayak kehidupan kayak gitu. Jadi topiknya udah beda gitu. Secara musik juga beda-beda.
Oke. Mau tahu? Dengarkan Hindi Hafiz dan lo pasti hit. Oke, good promo. Tapi yang gue nggak habis pikir adalah yang gue nggak habis pikir adalah kayak si Mas Baskara ini bisa buat 3 nama itu. I mean kita aja DJ mikirin satu tuh puyeng gitu. Ini like he got 3 names, 3 band, dan semua jalan dan itu sukses gitu. Menurut gue ini bukan peres ya. Mas Kora, jangan dia. Dia emang one of a kind sih. Maksudnya gue melihat dia as a person tuh memang dia cerdas, orangnya kayak smart, pintar gitu. Terus ya dia ya capable gitu. Dan 3 project dia juga bisa dikatakan kan kayak berhasil semua gitu. Emang one of a kind aja kayak begitu. Jadi penjelasannya tidak tahu juga gitu kenapa bisa kayak gitu. Emang ya pintar aja orangnya. Kalau going back to touring nih, karena lu udah ngilang nih kayak ya berapa tadi? 10 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Udah berapa episode nggak sih? Kan kayak touring itu sama Hindia itu kayak fun nggak in your opinion? Sangat-sangat fun, kayak bukan akhirnya sih, kayak udah pernah banyak ikut ini aja ya. Maksudnya sebelum itu ya emang pernah sih beberapa grup gitu sebelumnya gitu. Cuman memang di Hindia ini lingkungannya terus kayak orang-orangnya itu emang sangat-sangat fun gitu. Terus kayak di situ tuh kayak gue tuh diberikan ruang, walaupun gue cuman session player, tapi gue tuh diberikan ruang gue sebagai musisi as person gitu loh. Jadi gue nggak terkekang untuk secara musik ya, nggak dikekang harus ngikutin gitu. Tetap harus pada benang merahnya Hindia gitu. Cuman diberikan ruang lah untuk eksplorasi kayak gitu. Terus kalau lagi tour juga fun, orangnya tuh lucu-lucu. Terus kayak ya udah kita udah sedekat itu sih karena udah sering banget ketemu ya. Jadi itu udah. Tournya berapa orang satu kali 15. Holy shit. Sekali Iya. Rame juga ya? Iya. Kalian nggak relate ya? Kalian biasanya cuma berdua bertiga ya? Lu paling rame berapa orang? Gue paling rame, kalau gue kan ada duo, gue sama Aloy as a DNA, itu paling rame itu kita I think 6, depends, sebenarnya tergantung. Kalau main di klub and di festival beda kita, let's say rider sama timnya ya. Kalau di klub paling kita cuma 4 sampai 5 orang, tergantung. Kalau di festival kadang bisa kayak 6 atau 7 karena nambah VJ and some other crews gitu sih. Tapi kalau 15 itu berarti sekali berangkat itu apa aja? Berarti kayak roadman. Oke, ada gua, Aloy, and then like roadman. Sometimes manager ikut kalau dia mau, and then ada VJ. Roadman-nya aja ada 2, fotografer 1 sih biasanya. Roadman, what did the roadman do for you? For example. Roadman, you know what? I never had a roadman. Seriously? Siapa yang ngurusin? Gue kalau gue tour itu paling rame. Gue tour itu kalau show paling pas DWP sih con gua, David Beat MC, Rachel nyanyi, con a couple songs, fotografer, udah berempat. Terus yang ngurusin kayak tektokan sama gua sendiri. LO. Salut, tapi memang ada sih temen gue juga kayak gitu. Ada yang sampai sekarang dia ada roadman tapi mostly kayak bookings dari dia sendiri because he's not into manajemen juga. Kan agent. Iya, exactly. Jadi con kalau gue biasanya waktu pas gue tour China aja yang kayak berapa kota, gue sendirian. Habis itu fotografer cari per kota. That's how you save money, guys. Exactly. Tapi gue juga pernah ngeliat waktu gue datang ngeliat beberapa main artist di H Club dan mereka kadang sometimes, let's say third party, mereka aja datang cuman kayak berdua kemarin sama 1 VJ. Iya. Mereka banyak big artist yang kadang memang kayak cuman the main artist, manager, and 1 roadman, that's it. Tapi mungkin understandable karena kalian mungkin nggak seribet band kali ya. Maksudnya kan kalau kalian cuma bawa alat. Kita nggak bawa alat nggak bawa terlalu berat. Kadang nggak. Kita cuma bawa USB sama headphone kali ya. Iya. Kalau kita kan kita bawa butuh. badan doang. Iya benar. Kalau kita kan karena kan kita bawa gitar sendiri, bawa keyboard sendiri, bawa apa sendiri, semua bawa sendiri gitu, rumah bawa apa? Enggak. Ini semua dibawa sendiri, jadi butuh orangnya banyak gitu. Kayak gitu. Jadi sistemnya kayak kalau di Hindia itu kayak satu misalkan Hindia ada yang megang produksi mic-nya ada yang megang produksian sendiri, terus gitar di sendiri kayak gitu. Jadi banyak orangnya, itu kali yang bikin ini ya. Ya tapi kalau band sih paham sih. Kalau gue pernah ketemu kayak di airport ngeliat band harus kayak check in bagasi, nunggu bagasi. Oh my god, gue benci banget kayak gitu tuh, makan waktu, belum ntar lama gitu-gitu. But ya gimana benci lagi? sama kita ya? Enggak, bukan. Maksudnya benci siklusnya kayak harus nunggu bagasi gitu, itu kan lumayan capek ya. Kadang kan apalagi abis ngeband, abis show, and lo harus early go to the airport, naruh bagasi gitu-gitu loh. Dan makanya shout out to semua tim produksi di seluruh Indonesia guys.
keren. Production team next level. Terus gue ada cerita. Oke. Selama gue tur kemarin ada 2 sih yang sebenarnya gong banget. Ada 2 guys, ada delay. Gue 9 jam delaynya, 12 jam Lu pakai airline apaan? Ups, kayaknya nggak usah disebut ya. Oh, sebutin kita sensor. Sensor. Ya grup sih. Oh ya, oke, ya make sense ya. Sama ada cerita banjir. Ini mau yang mana dulu diceritain nih? Yang banjir, which delay one is dulu more kali. Paling seru terakhir aja. Delay dulu. Ya. Jadi itu waktu itu show di terus kita pulang, aku baca itin tuh kumpul kayak jam 10 pas jam setengah 11 gitu. Oh, berarti ini sekitar jam 1 kan flightnya. Kan imigrasi lalala nana pret langsung flight. Ternyata tidak semulus yang kita duga. Itu ternyata di kepala saya sendiri. Asik di kepala gue sendiri. Udah terus kita nyampe mana ya? Bandara. Udah abis itu kayak nunggu nih. Kok lama juga nih, nggak ini kok santai. Oh delaynya kayak cuman waktunya sejam. Ya udahlah maksudnya sejam kita kan bisa nambah lagi apalah gitu kan, sejam gitu. Terus pas udah mulai masuk gate tiba-tiba delay sampai jam awalnya tuh kalau nggak salah infonya sampai jam 9 malam. Wait, itu dari jam 3. Oh jam 3. Dari pokoknya harusnya jam 3, delay sampai jam 9. Oke lah kita yang kayak ya udahlah gitu. Cuman kayak semuanya udah kayak tapi ada gue nggak tahu ya itu coping atau apa, tapi kita tuh malah ketawa, semuanya tuh malah ketawa di situ, malah ketawa. Udah kayak kita keluar lagi, cuman nggak mungkin keluar dari bandara kan, karena udah imigrasi nana, jadi kita udah yang makan lah, udah hidup masing-masing aja itu udah kayak di hutan gitu nyebar gitu. Oh man, that airport sucks, dude. Exactly. Kayak emang di sana kurang ada tempat nongkrong gitu kan di air. Iya sih, ya memang emang nggak sebanyak itu pilihannya kan. Tapi kita udah makan apa segala macam, terus kita jam 7 gitu baru dikabarin. Yeah, it does, bro. It's the worst airport I've been to, man. Enggak, okay, not the worst. John kayak is one of the worst airports I've been to. Yeah. Kita salah ya ngomong kayak Gak tau nih. Okay, maybe we have to cut that loh. Oke, terus udah kan, udah makan yang segala macam jam 7 dikabarin delay lagi sampai jam 11. Jam 11 malam. Dari jam 9 jadinya ganti pesawat, katanya ada masalah teknis apalah itu nggak tahu dah. Terus jadi jam 11. Oke, jam 11 kita kayak udah mulai tuh. Nah, gue jam 8 tuh udah mulai kayak ya Allah, glamping nih gue, di Bogor nih gue, duduk di bawah, udah sampai makan mulu, sampai oleh-oleh popcorn. Itu harusnya buat oleh-oleh, kita sampai makan habis. Buat oleh-oleh ya, kita makan sendiri, oleh-oleh berdiri sendiri. Udah ternyata kita baru bisa flight, bisa boarding itu jam 1. Jam 1? Iya. Jam 1 Wait, tapi gue gak nangkep gigsnya tuh di hari itu atau besoknya? Sebelumnya. Ini udah beres. Ini pas pulang, oke. Jadi delaynya itu nggak ada consequences kan? Oh nggak ada. Oke. Tapi nggak tahu ya, kalau gue nggak ada. Tapi banyak tuh yang kayak harusnya tuh udah ketemu orang malamnya, harusnya ada yang kan itu banyak, bukan cuma Hindi Hafiz doang. Itu banyak artis yang manggung di juga ikut kita pesawat semuanya. Jadi ya itu kasihan banget sih ngeliat orang-orang yang harusnya punya something to do gitu. Kayak begitu. Jadi kita baru jam 12 nyampe di airport, kita baru bisa boarding jam 1. Gue baru nyampe di kosan gue yang nyaman sekali itu jam 4. Rasanya kayak, ya Allah pengen sholat gue, pengen tobat. Enak banget, bersyukur. Makasih ya Allah. Gue kayaknya delay gak pernah separah itu sih, sampai 9 jam. Gue maksimal kayak 5 jam pernah. Iya 5 jam ya pernah. Terparah lu berarti berapa? 5 jam? Iya 5 jam. Lu berapa? Ya sama 5 jaman kurang lebih. Gue juga ini delay terparah seumur hidup sih. Tapi nggak tahu kenapa emang kayak beberapa bulan terakhir ini nggak cuman Kak Madu ya, teman-teman gue DJ juga banyak yang kena case, maksudnya problem maskapai delay 8 jam lah apa. I don't know why atau what happened di Indonesia, tapi emang lagi kacau aja sih. Gue sih nggak pernah, gue pakai private jet. Fancy. I ride economy. Tapi gue kepo deh, pernah nggak kayak ini permasalahan delay, apalagi kayak band tuh lu naruh bagasi segala macam, alat ada di situ ya, alat perang lu, alat. Nah, let's say pernah nggak ketika pas mau berangkat gigs kena delay, udah nyampe nih mepet, ternyata bagasinya problem juga, ketinggalan gitu, pernah nggak case kayak gitu? Itu kan lu nggak bisa tampil akhirnya gitu. Kayaknya belum deh. Waktu itu kayak mungkin kalau ketinggalan tuh masih bisa disusulin gitu. Jadi maskapainya nyusulin. Waktu itu pernah ada yang kayak 2 kali deh.
seingat gue. Yang pertama ketinggalan di Jakarta, kita mau ke Surabaya tuh ketinggalan gitu, tapi disusulin ke hotel, diantar ke hotel kalau nggak salah sama maskapainya. Yang kedua itu kita mau manggung di Sydney gitu, terus barangnya ke Melbourne gitu. Pernah, iya. Kalau nggak salah. Jauh banget. Terus itu gimana ya? Itu gimana ya? Gue nggak tahu ya. Pokoknya tuh nggak tahu dah gimana ceritanya. Ada layover gak? Sebelumnya ada. Itu kali. Nah itu nggak tahu deh gimana. Oh di negara gitu. itu lagi. Iya. Oke, I see. Cuman itu nggak tahu itu tuh emang dari maskapainya atau ke bawah orang, itu nggak tahu alasannya apa, lupa. Pokoknya tapi akhirnya aman-aman aja sih. Mungkin kalau kayak gitu kita ininya solusinya nyewa kali ya, nyewa alat yang sama di nyewa dadakan sih ribet juga ya kalau tiba-tiba gitar semua kan feelnya beda gak sih? Iya sih, tapi itu kan ya udah first major aja kayak mau gimana lagi. Iya, true. Okay. Gitu guys. So that's your delay story. Yeah. Gue di sini baru sadar ternyata memang kadang kita ini ya agak lebih simpel daripada anak-anak band ya, kan ribet banget ternyata. Tapi pasti ada, maksudnya ada positif negatif juga kan. Jadi kayak gue ngerasa DJ itu kadang-kadang spoiled man. What do you mean like kayak spoiled aja, kayak kita sebenarnya gampang anjir, kayak kemana-mana gampang cuman bawa USB. Iya bener juga sih. Yeah, and then it's like some DJs are like, whoa, you know I need this. Anyway, that could be for next episode. Who knows? We'll talk about that later. But coba your next story gimana yang hujan? Ya kemarin, tapi ini nggak bikin sebel sih, kayak malah makin gitu kayak nonton itu. Jadi kemarin manggung di Bengkulu, kebetulan dari siang itu hujan tuh deras banget. Nah kita kan dibagi dua rombongan kan, yang pertama anak-anak FIS dulu yang berangkat, baru playernya dia, session playernya dia yang kedua. Kan hujan banget nih. Nah yang pertama tuh kita buka grup, ternyata anak-anak itu mobilnya nyusruk karena kan banjir selutut. Jadi HS-nya tuh nyusruk ke selokan. Jadi HS-nya yang ditumpangin tuh nyusruk ke selokan, nggak bisa ke jalan lagi karena kan nggak kelihatan kan air gitu loh. Bayang nggak? Kayak ininya kena ini nggak kelihatan jalannya gitu. Nyusruk, terus kita udah lihat video di situ tuh yang kayak anak-anak tuh kayak di perahu gitu, kayak terombang-ambing kayak gitu. Akhirnya dievakuasi gitu ya. Jadi dilewatin kursi, pindah ke mobil kayak gitu tuh udah kayak wah ini berarti kita harus siap-siap. Ini kan kloter 2 kan berangkat. Gue udah pakai kresek lah diginiin udah kayak begitu. Ternyata untungnya alhamdulillahnya yang kloter kedua tuh aman. Tapi pas turun itu udah kayak lumpur banget gitu, kayak bener-bener jadi kayak masuk ke lumpur gitu. Jadi cuma segini di Bengkulu. Ya emang tapi emang kayak lagi deres banget sih. Itu kan tanah juga kan. Terus yang gue pikirin pertama kayak anjir kasihan banget yang nonton ya. Maksudnya mereka tuh nungguin gitu, kayak kasihan banget. Terus belum juga yang jualan gitu, pas gimana udah kepikiran. Gue udah sedih tuh di backstage tuh, udah mikirin itu. Terus udah akhirnya kita show-nya berjalan lancar sih, maksudnya nggak ada kendala apa-apa. Berarti tapi itu nggak bubar, masih orang-orang masih stay? Wih salut. Rame banget dengan keadaan yang kayak bener-bener air tuh selutut gitu, kayak keren sih, keren banget Bengkulu. Terus kita show tapi dipotong, cuman nyanyi berapa lagu gitu, karena kan emang waktu ya terbatas banget. Abis itu ngelihat kayak pas turun tuh, jadi pulang kayak pegang-pegangan gitu. Lu tau gak sih yang kayak gue kan pakai sendal jepit dari panitia, masuk gitu ke bawah tanah gitu, terus gue nggak bisa narik gitu. Ditarik sama fotografer gue dipegangin, ditarik kayak gitu. Seru sih, tapi itu seru sih. Iya fun, jadi fun. Kenapa gue nggak pernah experience hal-hal kayak gini sih? Gue juga nggak pernah. It's just so fun gitu, aneh banget. Kenapa gue nggak pernah? Terlalu privilege ya? Enggak juga, nggak ada privilege sih sebenarnya, kayak nggak mengalami aja. Karena kan, let's say kalau ngomongin festival, ya sebenarnya sama. Gue festival sama aja gitu. Terakhir kalau hujan, kalau di gue ya hujan kayak gitu, tapi crowdnya jadi buyar juga, jadi kacau. Pas dapet last set juga, and then crowdnya udah nunggu. Crowd EDM beda, man. Iya. Kayak crowd EDM itu kayak, oh it's a little bit uncomfortable, bye-bye. Iya. Kalau band kan kayak, no we live for this band, kayak wah gitu. Kalau EDM mah, a little bit of water, oh fuck that. Beda, ngerti kan? Iya, gue paham sih. Kan nggak tahu sih, DWP dulu hujan aman-aman aja kayak. Zaman dulu. Aman. Iya harusnya masih rame. Karena mungkin ya emang itu elektronik ya festival. Jadi orang datang memang ya for fun. True. Cuman kalau kadang ngomongin
pesta rakyat ya, festival rakyat gitu kan kadang kalau di mix sama DJ itu gue pernah notice ini juga. Kadang crowd-nya itu akan berbeda reaksinya ketika DJ yang main sama kalau band yang main. Karena mostly, this is in my opinion, mostly yang datang ke festival pesta rakyat itu mereka akan lebih fokus ke band crowd bandnya dulu. Crowd yang siapa artis bandnya nih. Maksudnya lebih nungguin bandnya. Iya, karena DJ itu kan biasanya ditaruh sebagai closing and ya udah gitu. Iya, filler. Kalau di pesta-pesta festival rakyat gitu, kecuali kayak DWP ya emang scene DJ gitu. Jujur gue gak pernah kok mainin kayak festival yang kayak not just electronic music ya. Gue belum ada experience sih. Jadi honestly I don't know what the crowd is like. Maksudnya festival rakyat begini. Iya, like I've never pernah involve satu kayak cuman yang lebih anime wibu-wibu gitu. Kan gue nge-DJ buat Del Salmonella, itu pun kayak crowdnya perasaan kalau untuk nonton yang live act mereka lebih senang daripada kayak nonton cuman nge-DJ. Mungkin interestnya mereka nggak ke situ, nggak tahu sih. Ya, ada fan story gak dari tour? Fan aneh gitu? Fan aneh? Nggak ada sih, kayaknya. Kayak jarang deh itu ya? terjadi ya. Biasanya mungkin kalau kalian kan, kalau kalian tuh di klub atau apa kan terlibat secara langsung, maksudnya kayak dekat apa segala macam. Kalau di band kan, maksudnya akses masuk mereka juga terbatas gitu, jadi kayak nggak ada sih yang aneh. Kayak yang ke hotel gitu. Gara-gara gue inget pas gue masih kecil. Oh kalau kayak gitu iya, cuman kan, ya maksudnya tapi kalau pemahaman gue memang nggak semua, mungkin mereka juga belum tahu kalau itu kan privacy ya. Hotel itu sudah bukan waktunya artis atau musisi untuk bekerja, maksudnya fan service atau segala macam gitu. Mungkin memang orang-orang itu masih belum tahu gitu. Jadi kayak pada masih yang kayak gitu. Cuman ya so far sih ya masih kondusif aja. Gue salah satunya pas gue kecil sih. Kayak wah asking again dia ke Jakarta. Gue tahu hotelnya di Ritz. Gue datang. Pasti gue pikir-pikir sekarang kayak anjing gue sampah. Ketika lu ngerasain kayak this is sucks gitu. Mungkin orang anak-anak sekarang yang lu dulu kecil itu menjadi lu yang dulu. Mungkin mereka juga nggak tahu. Iya. So it looks fun tuh ceritanya memang gitu turnya ya. Tapi capek nggak? Capek maksudnya berarti yang gue denger turnya nggak cuman di Indo ya, gue pada mikirnya di Indo, ini juga keluar negeri. Kebetulan ada yang di luar gitu. Kalau capek sih, nggak lagi. Kenapa ya? Mungkin kalau lagi perjalanan aja sih kayak, aduh ngantuk gitu. Cuman kalau capek, ketika udah ngelihat panggung, lihat yang nontonnya, terus dapat energi dari penontonnya, nggak capek sama sekali sih. Maksudnya menyenangkan. Maksudnya kalian pasti juga ngerasain kayak tiap kota itu tuh pasti beda energinya, beda orang-orangnya, beda semangatnya kayak gitu. Dan itu pasti ada semangat baru. Kalau misalkan bosen nggak sih, ditanya bosen nggak sih nyanyi mulu, atau kalian ditanya bosen nggak sih bawain lagu-lagu itu lagi? Oh bosen. Really? Yeah, I mean it's different. It's different, right? You're singing with your voice. We're just pressing play. We just play back. Kalau gua nggak bosen sih, karena kayak emang tiap kota tuh selalu ada, maksudnya semua ada yang baru gitu. Kayak yang nonton, entah itu makanan yang kita makan gitu. Kita di jalan ngeliat apa gitu. Itu paling consecutive, bahasa Indonesia consecutive itu apa ya? Consecutive, kayak yang berderetan ya, I think. Kayak shows yang berderetan berapa hari in a row gitu. 3 sih kayaknya. 3 itu bisa pulang. Boleh pulang langsung gitu dari kota mana ke mana gitu. Sama paling kayak kemarin ada yang back to back gitu, Bangka Belitung. Jadi dari Jakarta berangkat pagi, manggung sore, balik jam 7 malam udah di kosan lagi gue dari Bangka Belitung. Wow. Kayak gitu. Kayak langsung pulang pergi ya? Iya, capek ada sih. yang kayak begitu. Nah. Enggak lagi. Enggak capek? Iya. Well, maybe gue ngerti. Kadang sometimes mungkin kalau DJ ya, kalau gue tuh capeknya because we sometimes do it, mix it with alcohol and that's our lifestyle, dan kita lebih malam jamnya juga beda karena kan band it's lebih early ya. Bukan masalah mabuknya sih, bukan masalah mabuk. What the fuck? Kayak bukan masalah mabuk, cuman emang secara timeline kita beda ya. Kita kan kayak in the middle of the night, dimana kalau jadi pasti kita ngerasa kayak exhausted, terus harus kadang flight pagi, oh my god. It's crazy. Cuman sebagai someone who tours so much now, lu ada gak kayak tips buat penyanyi yang mungkin bentar lagi mau tour nih gitu? Tipsnya apa? Bawa barang apa? Yang paling penting itu semangat ya, harus dibawa. Semangat itu pasti. Terus jangan lupa, ini penting banget buat aku, vitamin. Vitamin. Itu jangan sampai lupa. Kalau misalkan kayak harus di
suntik vitamin itu cuma jangan sering-sering ya. Jadi yang penting tuh vitamin harian aja, itu tuh penting banget kalau lagi tur. Terus apalagi ya? How about you're taking care of your voice? No, I don't. Aku makan gorengan, makan apa? Okay, nice tip. Gue punya temen yang caranya take care of his voice sangat berbeda dengan dia ya gitu. Iya, apa ya cara gue ya? Kayak itu make sure aja lu, sih. kayak biar nggak kehilangan voice lu gitu. Nggak ada minuman apa? Like, Enggak sih, mungkin jeruk. kencur doang. Kalau di backstage kan disediain kencur. Itu lo makan itu, cuman di luar dari itu gue tetap makan gorengan, tetap makan ciki, tetap makan ini. Oke. Idgaf mampus ya, Queen Idgaf. Cuman gue tuh kehilangan suara gue kalau misalkan lagi flu atau batuk yang parah. Jadi tahun lalu tuh gue pernah bener-bener kehilangan suara gue sampai gue nangis gitu. Gara-gara itu gue kena ISPA waktu itu. Suara gue bener-bener hilang guys, bener-bener kayak gak bisa nyanyi kayak gitu. Sampai separah itu. Cuman itu udah, jangan lagi ya Allah, udah sekali aja, amin. Itu stressful banget sih, bener-bener stress banget. Tapi kayak, so far kayaknya aman ya. Kayak alhamdulillah guys. Well, that's dope, man. Like, just hearing the different, apa ya, kayak us DJs touring, and then like an actual band touring, it's like, so different in so many levels. Kayak, kita cuman, ya kayak lu bilang 4-5 orang, mereka 15 orang. Exactly. So, sama effortnya mereka kayak anak band, mereka harus bener-bener play the instrumen, nyanyi juga harus nyanyi. Sedangkan kita memang lebih mikir gimana kayak aturnya udah set on by software and you know urutan gitu. Caranya beda. Iya mungkin beda gitu. Apa ya, beda peran, beda struggle aja sih. Tapi pasti gue yakin pasti sama sih. You Gen sama You Lusam juga di DJ, di band kayak gitu. Oke, gue ada pertanyaan. Manggung tercepat, rekor manggung tercepat di festival. Kan biasanya ada tuh yang kena potongan waktu. Iya. Paling cepet pernah berapa lama? Itu kemarin di Bengkulu itu. Kayak cuma 20 menit gitu apa 30 menit. 20 menit. Oh lu? I don't know about you. Gua kemarin harusnya normalnya 60 menit nih ngomongnya. Because of I don't know, waktu itu di Makassar sama Aloy, bla bla bla. Festival juga. Harusnya kita main katanya early, nggak jadi, terus tiba-tiba bandnya ya pokoknya kacau. Kita nunggu tuh ada 1,5 jam di backstage. Kita main di Makassar cuma dibatasi sampai jam 11. I don't know why, because of the rules yang itu segala macam. Gua sama Aloy main cuman 12 minutes. Oh shit. Dan itu like gue mikirnya pas di atas, awalnya kayak Aloy udah, maksudnya gue udah bete gitu kan sama Aloy, kayak iya udahlah nggak usah lama-lama, setengah jam aja lebih-lebihin dikit. Ternyata turns out the crowd itu asik ya, ya udahlah, kelarin aja. Tapi dibilang ternyata harus cut, and karena aturan kita main 12 menit, that's my record. Getting paid full. Anyway, we're out of time. We'll talk about that later. That's interesting. Karena itu cuma kayak, halo semuanya, terima kasih. Halo semuanya, 5 lagu and that's it, bye. Okay. So guys, that's it dari section kali ini. Kita udah dengar ya ceritanya Kak Madu yang comeback dari tour, and cerita seru tentang dunia per-band-bandan gitu seperti apa. Ternyata sangatlah seru, dan apapun itu tetap ya sebenarnya sama aja DJ dan band, cuman kita beda struggle ya intinya. So kali ini karena waktu udah habis, kita akan lanjut ke next section. Halo guys, balik lagi ke segmen video reaction yang dipanggil Your Sucky Scene. Does that make sense? Does that sentence make sense? Yeah. Yang dipanggil. Dipanggil, right? Dinamakan. Dinamakan. Oke, pertama. Wait. Ketika gitaris lupa lagu. Beda lagu. Beda lagu. Oke. Iya beda lagu. Jadi dilanjutin sama dia. Jadi dua lagu yang berbeda gitu kan. Harusnya lalu mau apa lah kalau kita sudah enggak gitu kan. Itu jadi duhai ke lagu dangdut itu. Jadi gimana tiba-tiba improve gitu. Nah, konteksnya ya. Jadi konteksnya itu nyanyi lagu slang. Harusnya lalu mau apa lagi, harusnya kalau kita sudah enggak. Tapi dia lupa, jadi duhai kekasihku lagu dangdut. Chan, itu nyambung nggak? Apa nggak nyambung at all? Kayak like tadi sih denger ada fals-falsnya gitu. Gitarisnya fals gitu. Itu skill, man. Itu improve ya. Improvisasi. Itu videonya sucks apa enggak?
nggak tahu sih. So what do we have to say? Like we have to say kayak if that Menurut video gua- feels sucky to you or it feels it's fine. It's fine. It's fine depends on the memang situation atau Situation kayak the video itself, entire video Oh, itself. oke. Menurut gue nggak sak, menurut gue funny. Iya, gue sih lebih bingung. Gue lebih kayak kesaks deh karena canggung banget gitu. Oh. What is this, like analog techno? Ini keren sih. Ini keren. Yeah. Pakai unit AC gitu semuanya. Actually, yang bikin lucu komennya, read it. Komennya apa? That's not AC/DC, that's AC/AC. Oke. Keren. Ini keren sih. Ini bagus, ini kreatif namanya. Ini Bener. gue ngerasa ini ads loh. Ini ads buat AC-nya. Iya lagi, bener. Cuman kayak lu nggak akan nyadar pas lu nonton kayak lu kayak oh ini keren. Cuman kayak Bisa jadi. Sometimes itu iklan secara nggak langsung Iya gitu sih. ya. Tapi gue tadi langsung ngeliat merek AC-nya sih. Maksudnya gue kira ini mungkin bisa aja iklan. Mungkin bisa aja endorsement yang secara nggak langsung. Keren sih tapi. harusnya kayak brand-brand Indonesia ya gue bilang kayak kalau mau endorse caranya kayak gini. Iya. Kayak lu nggak usah kayak hey guys, ini produk baru. Itu sangat boring. Jadi Itu harusnya boring, dibentuk dengan karya gitu kan. Iya, exactly. This is way cool. This is man. cool. This is Ini nggak saksi, ini keren. ini keren. Next Setuju. one. Wow, what? Cutie. Gue jadi gini ngeliat anak kecil langsung gini otomatis. Wow, that's pretty cool. Dia udah bisa quite on tempo tuh. Hey, quite on tempo. Iya. Tadi ada off dikit ya, Lumayan, but lumayan. you're two, man. Dia aja nggak nyampe ininya sih. Lucu. Lucu. Oke, this one. Yeah. Kalau gue punya anak in the future, which hopefully I don't, but if I do, Bener banget. Maksudnya kalau punya anak pasti gue pengen suruh belajar musik dari Iya, awal ya. iya, Karena Apa iya. itu emang lu suruh anak lu belajar apa? nggak tahu sih, but mungkin kayak piano, you know, the basic. Iya, Karena piano. dari piano, I don't know, setahu gue kalau bisa piano, especially kita produser, itu lebih bagus, itu akan berguna. kalau gue belajar, Gue nggak pernah belajar keyboard dan segala macam. Gue cuman instrumen yang bisa gue mainin cuman gamelan dan gitar. Udah, itu aja. Sebenarnya kalau nanti dia terserah mau main alat musik apa aja, yang penting ada salah satu yang bisa dimainin alat musik karena itu bagus buat otak Iya sih, ya, bener. ya, kreativitas. Jadi kayak keren. Atau enggak kita kasih semua kali ya, semua alat musik. Dia terserah mau beli yang mana. Iya sih. Iya Jadi kan? nanti seharian lesnya 1 jam gitar, Jam, 1 jam piano iya. gitu kan ya. biasanya yang main piano itu biasanya eventually bisa main yang lain gak sih? Iya, iya. Iya, maksudnya biasanya basicnya piano gitu loh. Iya. Oh, yang gak sak lah itu, man. Iya, Yeah, this Bro is SO, keren top. banget. Iya. Semangat Adix. Good parent. Iya, good parents. What? Ini apa? Ini kayak lo harus berkomen sih. Is that real? Pakai mesin loh. Oh, iya. Flying DJ. Iya. Oke. Wait, pause dong, gue mau lihat. Maaf ya agak deket, kayak gue cuma mau ngeliat. Ini kayak dia cuman dia ngerouting kabelnya gimana ya? Kayak itu kelihatannya kayak nggak dicolok apa-apa loh. Ada sih, ada Ada tuh ya? kabelnya kayaknya ngikut ke kabel mesinnya itu. Iya, weird man. Oke, itu aneh. Buat gue ini unik sih. Ini something different tapi keren. Cuman gue kalau ditaruh di situasi gitu, gue nggak bisa nge-mixing, man. Pasti pusing gak sih? Nggak, yang harusnya nggak perlu sampai dibalik 180 derajat. Itu too much gitu. Itu too much. Tapi menurut gue yang non DJ, gue ngeliatnya entertaining sih. Maksudnya Betul. kayak, Iya. weh, do fun moment. Lu kan Dufan, iya. Dia ngelala ya. Lu tau Slipknot gak sih? Iya. Kan dulu Joey Jordison kan dinaikin pasti puter-puter pas dia nge-drumming. Oh iya, gue pernah lihat itu videonya. Ya mirip-mirip lah, Con. Ini Tapi lebih sumpah, ekstrim aja. pengen gak sih? Gue pengen digituin. Pas Pengen nyanyi. terus. Iya kan, seru kan? Seru tau. Nah, untuk entertainment wise ini oke, Iya, cuman oke. buat gue pribadi kayak kalau ditaruh situasi seperti ini kayak nggak deh. Ribet ya? Pusing. Kalau mau lebih keren ya, DJ-nya nggak usah diginiin, cuman kayak go-go lu tau go-go dancer gak? Iya. Go-go dancers, the dancers in the clubs, mereka di strap onto this thing. Terus muter-muter ya, itu bakal juga keren, lebih keren. ide bagus sih. Yeah. So Oke. this video for me, It's cool It's cool. idea. It's cool. Yeah. Keren. Unik bener sih. Iya, Betul, unik.
Oke, itu video terakhirnya. That's it. Oh, itu video terakhirnya dan sangat keren. Ada banyak yang keren. Ya, dan gitulah. Next segment. Kita suka nggak segmen ini? Suka. Ini baru pertama kan, gue kayak masih norak, oh gini ya guys. Kayak jujur ya, pasti kayak wah gitu. Kayak baru dari kampung ke Jakarta gitu. Gue momen tuh dulu, kayak gitu. Oke. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya dan segmen kemudiannya You Tanya-Tanya Aja. Pertanyaan kali ini kebanyakan buat Kak Madu, jadi kita akan tanya Kak Madu. Kalau dia nggak mau Pulang dulu ya semuanya. kalau dia nggak mau answer nanti dibilang skip. Oke. Ya. Kok gue deg-degan ya, takut lagi. Mbak Madu pernah gak sih ngerasa capek, pol, dan bad mood pas lagi mau perform? Pernah banget, karena saya manusia ya kebetulan. Jadi pernah banget, cuman once kayak udah mau masuk tuh, udah di atas panggung mau masuk tuh, ngedengar penonton kayak tangan atau apa tuh udah kayak hilang aja lagi. Cuman turun ada lagi ya. Kayak gitu sih, pernah. Jawabannya pernah. Kan pernah enggak kan? Pernah banget. Pernah, sering? Enggak sih kalau sering. Alhamdulillah ya, enggak sefakta itu hidup gue ya. Cuman maksudnya pernah gitu. Kalau lo sering nggak? Because like gue bilang DJ agak beda ya, lumayan sering capek. Tapi bener kata Kak Madu, kalau udah ketemu suasana crowd yang mendukung, excited to see the event kayak gitu-gitu tuh hilang. Somehow membantu waktu di atas stage itu pokoknya switch kayak udah. Iya, lega we're having gitu. fun. Iya. Cuman pas udah pas selesai turun pasti kayak gitu lagi, iya. I wanna go to sleep gitu aja. Apa juga sih. Iya. Kalau nervous? Mungkin iya, kalau kayak kemarin tuh terakhir kali nervous tuh pas di Malaysia itu sih. Itu karena kan di stadium ya, gede banget, di Bukit Jalil. Terus kayak, ini orang semua nih gitu. Kayak Lu masih sampai sekarang get nervous juga nggak on certain shows gitu? Gue lebih nervous kalau orangnya dikit. Gara-gara gue have to make sure orang-orang yang datang kayak mungkin kalau show-nya nggak tahu rame, like worst case scenario, yang datang ada 20 orang. Which is like quite bad, right, for an outcome. Cuman kayak gue tahu 20 orang ini datang buat gue. Gue cara entertain mereka sepenuh-penuhnya gimana, that makes me nervous. Ya, karena kita harus mikir berarti, oke, how. Iya bener juga. Terus tuh kayak mereka ngeliat muka lu kayak, I was like, emot batu. Iya kayak, I'm disappointing them gitu. Kalau rame kan nggak kelihatan tuh. Iya. Kalau nervous masih? Mungkin yang kata lu bener sih, kalau namanya it's not that crowded itu nervous. Lebih pressure Iya, aja lebih kayak. pressure. Sama mungkin kalau in the clubs mungkin bukannya gua sok jago, but like because gue pernah jadi residen. Kalau di klub itu menurut gue udah biasa aja, kayak normal. Tapi kalau di festivals atau yang gede banget megah itu sometimes you have this nervous sedikit. Oke, make sense. Ya sama lah, like with Iya, you just iya. now. Yeah. Next question. Let's go. Oke, apa penyesalan terbesar Madu sampai detik ini? Wow, this is so deep. Kayak bukan penyesalan hidup ya, mungkin lebih ke penyesalan about the shows, about karir atau apa gitu mungkin ya, lebih spesifik mungkin. Jujur, karir dan hidup gak ada yang gue sesali lagi, anjay. Tapi beneran. Bagus. Jawabannya adalah, gue tuh dulu sempet kayak mikir gitu, kenapa ya gue dulu kayak gini, kenapa ya gue dulu ngambil kuliah nih, kenapa ya gue pacaran sama dia, kayak gitu, wajar lah. Tapi pas dipikir-pikir lagi, Dengerin The Prince. bukan Prince, itu maksudnya dulu pas gue kecil. Langsung klarifikasi, ternyata Prince ya, kenapa ya gue pacaran sama Prince ya, gitu. Pernah juga sih kayak gitu, wajar, oke. Terus dulu kayak gitu, tapi kayak makin udah gede nih, makin udah bisa berpikir dengan waras dan wise gitu ya, alhamdulillahnya. Lebih kayak, ternyata emang semua itu ada, semua itu dipilih, ya yang membentuk gue sekarang gitu. Misalnya kayak, ngapain ya gue dulu ngambil perikanan gitu kuliah, kenapa gue nggak ngambil apa kayak kesenian, apa kayak seni tari, kayak apa yang align sama dunia seni gitu. Cuman pas gue pikir-pikir lagi, ya emang mungkin ketika gue di perikanan berarti gue sekarang lebih tahu yang di luar seni. Gue punya pengetahuan tentang seni atau apa. Terus kayak bahkan mantan gitu, kenapa ya gue dulu pacaran sama dia, udah kayak begini, orang kayak begini gitu. Dulu kayak begitu kan. Tapi pas gue pikir, ya emang ini emang pelajaran aja gitu. Maksudnya sekarang gue nggak pernah menyesali apapun dari gue bayi sampai sekarang. Keputusan yang gue pilih nggak pernah gue sesali sih. Kayak emang itu ada buat membentuk gue yang sekarang gitu. Itu common knowledge ya sih? Anjay! Gue kayak ngomong gitu, udah dewasa. Common knowledge gak sih lu dulu perikanan?
Kayak semua orang tahu gak sih? Semua orang sekarang udah tahu deh kayaknya. Lu nggak tahu ya? Gue perikanan dan ilmu kelautan Universitas Brawijaya. Lu bayangin ya? Universitas Brawijaya tahu, cuman yang perikanan. Enggak. Kuliah gua. Itu ngapain? Ngeliatin lele, ngebedah nila, selam, ada pelajaran renang, ada ke laut ngeliatin terumbu karang. Iya. Terus gua dulu, ini fun fact ya, gua pernah dulu tuh di kampus tuh ikut namanya itu kayak yang kalian mengerti bahasanya, karya ilmiah. Namanya karya ilmiah kayak gitulah. Jadi kita bikin proposal atau segala macam. Dan gue pernah bikin skincare dari lendir lele. That works. Dulu, kan itu kan masih kayak awal kan. Jadi gue bikin itu sampai dulu di Malang tuh masuk koran gitu-gitu, membuat orang tua bangga dengan cara masuk koran kan dulu. Kayak gitu, terus dapat duit, didanai kayak gitu. Tapi nggak gue lanjutin karena jadi yang bikin research tentang ikan lele itu belum banyak, dan untuk lendir sendiri itu belum banyak gitu. Dan itu susah banget untuk kayak harus neliti dari awal kan, butuh duit, butuh tenaga, butuh apa, sedangkan nyanyi aja gitu. Tapi you know ada good thing loh. Pasti kan kita semua mungkin musisi ya. I don't know about you guys, tapi kalau gue tuh pasti mikir kedepannya kita pasti ada pengen side income lah ya, side hustle. Nah itu pernah kepikiran nggak nanti? Oke, gue mungkin tetap akan nyanyi terus, tapi kedepannya kalau udah makin tua pasti pengen ada bisnis. Nah itu bisnis lele. Tentang ikan lele enggak sih kebetulan ya. Karena ini jujur banget ya, waktu gue melakukan itu kan kayak kan harus ngambil lele, nge-ekstrak si lelenya. Itu gue kayak anjing ini kayak sorry. Ini kan kayak ya Allah, gue ganti. Ya Allah kayak kok gini banget ya, ini kasihan banget nih lele gue siksa. Jadi tuh gue konflik batin, hati gue tuh nggak nyaman melakukan itu gitu. Mungkin side-nya gue lebih ke larinya ke fashion atau jualan apa, bukan lele lagi sih, kasihan aja. Kalau lu kayak dia nggak, maksudnya bener-bener bertolak belakang nggak sama studi lu yang sebelumnya? Gue mau jadi interior designer sih. Gara-gara gue suka main The Sims. The Sims? Tapi kayak di kerjaan lu sekarang kepake nggak? Enggak sih, kayak gue dulu kayak mau jadi interior designer gara-gara The Sims. Abis itu gue baru nyadar gue harus ngitung, dan gue orangnya tolol banget ngitung. Dan dari kecil sampai gue kuliah, math class itu gue selalu fail. Jadi pas gue masuk interior, gue kira dikasih program lu main-main bikin ternyata apa. Enggak ya? Iya, terus kayak no, you have to count the angle of this. I'm like fuck off, dude. I'm not doing this shit. Kalau sama gue awal kuliah kan gue sempet dilempar ke Belanda sama nyokap, suruh Belanda. Itu gue ngambil enggak, maksudnya suruh ke sana. Setahun tuh, tapi gue gagalin dalam 6 bulan. Gue sengaja berhenti because gue ngambil musik bisnis, something media music apa gitu. Yang gue pikir tuh masih inline kan harusnya. Yang akhirnya sekarang ternyata ada yang harus about the business side yang gue harus ngerti, ada hubungannya. Cuma pada saat itu gue mikirnya kayaknya bukan gue cari deh, gue tuh pengen lebih ke the technical part, lebih the prakteknya langsung gitu. Jadi emang ya untungnya kalau gue masih pada akhirnya sekarang kepake gitu apa yang gue pelajarin. Lu tinggal di Belanda berapa lama sih? Yang bener-bener stay di sana setahun. Setahun yang kuliah itu, tapi cuma ngambil 6 bulan itu gue sudah stop lah, kayak gue udah terlalu bodoh, gue gak niat. And then gue kerja hustle working in the kitchen kayak gitu. Gak ada yang perikanan ya? Gue punya teman. Seru tahu perikanan. I love fish. Ngeliat ikan tidur pernah nggak? What? Ikan emang tidur ya? Diteliti guys, kayak intinya ikan makan, bukaan mulut, dia istirahat apa segala macam. Itu kita ada namanya pelajarannya, tingkah laku ikan. Gue dapet A. I didn't know that shit. Itu sebenarnya karma. Gue dulu ke bapak gue pas gue kecil, bapak gue ngeliatin ikan tidur terus kayak, nih bapak gue gila apa kenapa ya ngeliatin. Terus kuliah gue ngeliatin ikan tidur itu kayak gimana sih? Mereka diam aja? Iya diam aja, kayak ngambang gitu. Cuman matanya tutup, enggak kan? Yang gue lihat sih, right? Tapi ada ikan yang, gue tuh pernah lihat ikan, gue lupa ikan apa ya. Tapi kayak matanya ada yang kayak, nggak tahu sih itu mungkin ikan apa ya gitu. Perikanan. Oke, next. Ceritain dong pas awal-awal gabung Hindia. Oke. Ini sebenarnya the most asked question di DM. Ternyata dibukanya di sini ya, saya jawab aja ya. Jadi dulu tuh tahun 2022 gue tuh sebenarnya kayak udah bolak-balik Jakarta tuh dari 2018, cuman nggak for good, maksudnya bolak-balik, banyak kan di Malang, cuman kayak kadang ke Jakarta terus balik lagi ke Malang apa gitu. Terus 2022 memutuskan untuk pindah lah, pindahnya kan karena bucin awalnya, mengejar laki-laki loh gue.
Damn! This is the same story as last time. Iya. Okay. Mengejar laki-laki ini bucin lah, gara-gara bucin pindah nggak punya kerjaan. Akhirnya gue ikut ini apa namanya Pesta Pora, itu jadi model waktu itu, model videonya gitulah, TVC-nya. Dan sama kebetulan manajer gue juga di Bos Kreator, jadi kayak ya udahlah sekalian aja ikut eventnya, ngurusin ini jadi LO sponsor. Demi Allah LO sponsor Pesta Pora pertama. Terus pas lagi Pesta Pora itu ketemu lah sama ada orang dari Hindianya nawarin gitu, ini si Kak Udu tuh dulu yang backing yang lama itu lagi nggak bisa, mau nggak ngegantiin gitu. Like all of a sudden tiba-tiba. Iya, karena emang sebenarnya Baskara tuh udah kenal dari 2018 juga. Pas Fis lagi ke Malang kita kayak mutualan gitu, jadi sebenarnya udah sama-sama kenal, tapi dari ya internet lah banyak. Ditawarin, terus jawaban saya, mau lah, kan saya pengangguran. Udah gitu doang. Gak menarik sih ceritanya, kayak cuman gitu doang. Udah terus ikut. Yeah, but things happen for a reason. Iya. Menurut gue menarik itu kayak menarik. Out of nowhere you get, wow. Iya, dan itu di lift, menawarinya di lift pas dari Pesta Pora hari pertama kalau nggak salah, kita mau ke hotel masing-masing, terus jadi satu lift itu, lu mau nggak kayak gitu? Yeah, right time, right place gak sih? Itu kayak the most, sebenarnya orang-orang penyanyi yang kayak lu, mungkin mereka ngerasa, oh gue bisa nih make it cuman di dalam kamar, cuman online. Kan sometimes itu lu memang harus keluar dan ketemu-temu orang, siapa tahu, you know what I mean? That's the story, bro. Ya kayak begitu doang ceritanya. Udah sampai sekarang udah jalan 3 tahun berarti. Mantap. Terima kasih Hindia. Next question. Kak Madu gimana Kendari? Kendari. Oh, Kendari. Oke. Jawabannya seru karena kayak tadi udah dijawab ya, kayak setiap kota tuh pasti selalu seru gitu loh, kayak beda kota, beda cerita, selalu seru. Jadi kalau misalkan kamu aduh gimana Kendari? Keren, seru, mantap. Nice. Pasti Kendari flightnya pagi terus, harus pagi. Iya lagi. Kendari di mana sih? Kendari di Sulawesi. Oke. Mereka flightnya cuma ada kayak early in the morning. Oh. Yeah. Pokoknya gue TW jam 3 pagi itu udah ke bandara. Oke, next. Kak Madu gimana cara ngasih Hindia ke ngasih hadiah. Sorry, like I can't read. Okay. Kak Madu gimana cara ngasih hadiah ke Kak Madu pas showcase Jogja? Oke, sebenarnya first thing first, kalian tidak wajib memberikan hadiah. Kadang gue kalau dikasih hadiah tuh yang kayak seneng sih, sebenarnya dalam hati yes gitu. Cuman kayak aduh, nyusahin gak ya? Maksudnya kan ini maksudnya mereka beli gitu, pakai duit atau bikin, pakai energi, pakai ya pokoknya ini membutuhkan sesuatu lah. Gue tuh kadang dikasihnya kayak aduh nggak enak gitu. Cuman gue coba ubah pemikiran gue, mungkin dari situ mereka ngasihnya seneng juga. Jadi gue membuat mereka seneng kayak gitu. Jadi itu makasih guys kalau yang udah mau ngasih hadiah. Nah caranya ini kebetulan biasanya di estafet aja ke depan sampai dikasih ke kita pas lagi di panggung itu. Kayak gitu caranya biasanya. Hadiah teraneh atau terunik yang pernah didapat? Bentar ya. Gue inget-inget dulu. Banyak berarti nih. Iya, pasti banyak nih. Iya lagi. Bentar, apa ya? Oh, ada. Nanti kalian bisa insert fotonya, nanti saya kirimin. Hadiah teraneh yang pernah gue dapat adalah Duster MU. Duster? Why? Duster itu yang kayak... Duster yang iya buat tidur. Iya, oke. Duster MU. Manchester tulisannya enggak Manchester, tulisannya MENCESTR, Manchester. Ini dia gambar dasternya. Itu yang ngasih Diani dari Karawang, inget banget, terima kasih. Manchester. Terima kasih hadiahnya, itu sih hadiah terunik. Jadi pas gue kan kalau misalkan unboxing dan BTW kado-kado apapun itu dari teman-teman itu selalu gue buka dengan penuh semangat gitu. Pas itu semangat kan bukanya. Ketawa gue 10 menit. Langsung gue mix and match. Terus gue bilang Prince, besok kan kita ke PIM. Mau nggak gue pakai baju ini? Kata dia. Yakin Seng gitu. Dia yang nggak yakin, gue mah yakin. Tapi nggak jadi. Prince-nya nggak, yaudah. Tapi kayak keren. Nice. Oke. That's the last question. Oke guys, so itu pertanyaan terakhir dari you tanya-tanya aja dan banyak answers. Lo tau gak sih satu episode ini gue mencoba bahasa Indonesia gara-gara di komen-komen kita itu kayak lu so Inggris lu liat gak sih
sekarang gue susah banget anjing kayak ngomong bahasa Indonesia kayak gue mikirnya susah gitu loh. Karena mungkin karena kebiasaan lu kan, mungkin orang-orang yang belum tahu, but it's okay. Jangan, I'm trying, okay? Biu, nggak apa-apa Be tahu. yourself. Iya, biarin aja. That was like the last question, and we learned so much from Madu and her answers and everything. So, you know, don't forget to like, subscribe if you like our co-host, J-Jax. We'll get him more on our episodes. Semoga I'll seru. see you guys in the next episode. Ciao, ciao. My name is See Sick. you. I am Miss Madukina. Kok I am Madukina. J-Jax here. See you on the next episode. Goodbye. Bye. Your scene sucks. Super sucks.